Selamat siang anak-anakku. Pada siang hari ini bersama Ibu kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Nah, untuk pertemuan awal ini kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai pengetahuan perpetaan. Di sini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip dasar pembuatan peta, komponen-komponen pada peta, menghitung skala peta, dan sekaligus juga praktek keterampilan dasar peta dan pemetaan. Kita awali dengan memahami secara keseluruhan dasar-dasar pemetaan melalui peta konsep yang akan kita lihat bersama. Yang pertama, pengertian peta. Kemudian yang kedua, fungsi peta. Kemudian yang ketiga, tujuan peta. Dan dasar-dasar pemetaan ini akan kita akhiri dengan belajar mengenai komponen peta. Untuk itu, mari kita awali dengan sebuah ilustrasi. Kita sering menerima kartu undangan yang di dalamnya ada denah lokasi. Atau pada saat kita memberikan alamat kepada teman kita memberikannya dalam bentuk membuatkan coretan-coretan di kertas, ya, di papan tulis, atau kita menggunakan media muka tanah ya untuk membuat coretan-coretan itu dengan maksud agar lokasi yang kita arah itu bisa dipahami oleh orang lain. Karena pada dasarnya bahasa visual atau bahasa gambar itu ternyata lebih mudah dipahami. Seperti ilustrasi berikut ini. Lewat manakah saya menuju ke rumah saudara? Nah, kemudian kita memberikan penjelasan secara deskriptif. Saudara bisa ke rumah saya. Saudara tahu perempatan pasar? Nah, dari perempatan pasar, saudara menuju ke selatan. Mengikuti jalan sejauh 400 meter, saudara belok kiri, terus melewati jembatan sungai ke arah timur. Terus masuk gerbang kampus. Nah, rumah saya ada di depan berhadapan dengan kampus tersebut. Kalimat yang barusan saya sampaikan ini ternyata memang membutuhkan agak panjang ya memikirkannya, yaitu imajinasi kita bergerak bersamaan dengan penjelasan secara ulasan tadi. Lantas lebih mudah yang mana? Cara deskripsi seperti ini atau dengan cara yang menggunakan denah? Kita coret-coret di kertas, ya. Seperti ini. Ini ada sungai, ya, ada jalur jalan raya, kemudian di situ kemudian ada pasar. Dari pasar itu kita mulai bergerak melewati jembatan. Nah, kita membuat coretan-coretan seperti ini. Kemudian di sini ada kampus. Inilah rumah saya di depan kampus. Dengan bahasa visual begini ternyata lebih gampang atau lebih mudah untuk dipahami. Ini peta imajiner atau peta imajinasi atau imajiner map. Ternyata peta itu memberikan kemudahan kita untuk menunjukkan suatu lokasi. Ini salah satu fungsinya. Atau seperti ini, peta dengan simbol-simbol tertentu. Ini dengan melihat peta ini, kita bisa melihat wilayah pemukiman yang kira-kira rawan tergenang banjir. Lokasi mana saja yang bisa kemungkinannya tergenang banjir. Dengan simbol-simbol pewarnaan ini kita bisa tahu bahwa kalau ini sungai, ini dataran rendah, ini pemukiman, ini dataran tinggi, dan seterusnya. Kita akan bisa kemudian mengarah ke lokasi mana ya kira-kira di tempat ini yang nanti jika ada luapan air sungai ini, kemudian dia tergenang air atau banjir. Atau seperti ini, kita tampakkan gambar atau visualisasi begini. Ada muka bumi, bagian muka bumi, ruang muka bumi yang di sini ada gedung-gedung perkantoran, ada sungai, ada wilayah yang masih hijau atau hamparan hutan, kemudian ada pemukiman penduduk seperti itu. Kemudian akan kita lihat lokasi mana yang masih bisa dikembangkan. Maka kita bisa dengan melihat visualisasi begini, bisa melihat gambar gini, kira-kira kita langsung berpikir mana ya ruangan-ruangan atau lokasi muka bumi ini yang nantinya
bisa dikembangkan ke arah lokasi pemukiman atau pemekaran kota, di ke arah mana kira-kira. Ini akan lebih memudahkan cara kerja kita. Maka kita akan coba untuk memahami definisi peta. Lalu apa peta itu? Ternyata peta tadi adalah berisi gambaran muka bumi seperti ini ya, gambaran muka bumi yang kemudian dipindahkan atau diproyeksikan ke bidang data dengan menggunakan skala tertentu. Inilah definisi peta itu. Jadi, gambaran muka bumi yang diproyeksikan ke bidang datar ini dengan menggunakan skala tertentu. Kemudian apa fungsi peta itu? Yang jelas pertama adalah menunjukkan lokasi wilayah di muka bumi. Yang kedua, dapat menggambarkan bentuk-bentuk muka bumi. Fungsi yang kedua. Lalu yang ketiga, mampu memperlihatkan luas wilayah, jarak, ukuran muka bumi. Dan dapat memberikan informasi dalam konteks-konteks muka bumi atau konteks keruangan. Inilah fungsi peta. Lalu apa tujuan dari peta itu? Karena di mana-mana kita pasti akan menemui peta. Ya. Di mana-mana kita menemui peta. Lalu apa tujuan peta dibuat itu? Yang pertama, untuk membantu pekerjaan kita dalam hal perencanaan wilayah atau di dalam hal melakukan suatu navigasi. Atau yang kedua, melakukan analisis spasial, analisis keruangan, juga menggunakan peta. Seperti tadi ya, kira-kira daerah mana yang gampang nanti terdampak banjir atau terkena banjir, daerah mana nanti yang terkena atau yang dimungkinkan rusak akibat aliran lava atau lahar dari gunung berapi dan seterusnya. Kemudian mampu menyimpan berbagai informasi di peta itu. Misalnya itu peta pariwisata, maka di situ akan ada banyak informasi-informasi tentang kepariwisataan. Kemudian membantu dalam hal pembuatan suatu desain perwilayahan, ya, desain kota, ya, desain pemukiman penduduk dan seterusnya. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan informasi-informasi muka bumi atau ruang muka bumi. Lalu apa yang dimaksud dengan permukaan bumi? Kita lihat gambaran di sini ada hutan, ada muka bumi, ada pemukiman penduduk, ada jalan raya, ada sungai, ada relief, ada gunung, ada lembah, dan seterusnya. Lalu apa yang dimaksud dengan permukaan bumi itu? Permukaan bumi itu berisi mengenai hamparan tanah, air, udara, bentuk-bentukannya, muka bumi, baik yang disebabkan oleh tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Bagaimana objek di permukaan bumi itu digambarkan? Objek muka bumi digambarkan dengan menggunakan simbol. Misalnya peta pariwisata ya, simbol-simbol itu nampak di lokasi-lokasi itu. Ada simbol rumah sakit, simbol sekolahan, ada simbol-simbol lokasi wisata tertentu ya. Misalnya simbol lokasi wisata pantainya di mana, ya, wisata wilayah di perkotaannya di mana. Ini menggunakan simbol-simbol di situ. Kemudian bentuknya itu dalam bentuk proyeksi ya, bentuk muka bumi digambarkan dengan menggunakan proyeksi. Nah, kita akan mempelajari proyeksi secara lebih detail lagi. Lalu kedetailannya menggunakan skala. Berapa jarak antara lokasi wisata A ke lokasi wisata B. Itu kedetailannya menggunakan skala peta. Dan yang keempat, bahwa jenis informasi itu digambarkan melalui tema yang termat. Judulnya itu kita bisa lihat ya, judulnya itu apa. Itulah tema yang ada di dalam peta itu. Syarat peta itu ada 4 anak-anakku, tidak boleh membingungkan, harus mudah dimengerti oleh siapapun yang membaca, kemudian harus teliti, ya, sesuai dengan tema yang dibuat, kemudian harus indah dipandang. Ya, peta yang tidak indah membuat pembacanya menjadi tidak tertarik ya. Peta yang indah, mudah dipahami, ya, kemudian tidak membingungkan, ini akan sangat disukai oleh pengguna. Selanjutnya kita akan melihat bahwa jika peta itu lengkap, maka ini akan mempermudah pengguna juga
Peta itu dilengkapi dengan legenda seperti ini ya. Ini ada pewarnaannya, yang warnanya kuning ini ketinggiannya berapa ya. Kemudian yang berwarna biru ini apa isinya dan seterusnya. Ada orientasinya atau penunjuk arahnya, ada judulnya, ada skalanya, pewarnaan, tata tulisnya, border atau garis batas peta. Ini lengkap ya, supaya tidak membingungkan, mudah dipahami, enak dilihat, indah dipandang, maka haruslah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan komponen-komponen ini harus ada di dalam peta itu. Alat pemetaan ada dua macam, menurut jenis penggunaannya ada yang digunakan di lapangan, ada di laboratorium. Menurut cara kerjanya ada yang manual, ada yang otomatis. Seperti misalnya alat-alat di lapangan yang dipakai itu ada water pass, ada kurvimeter, ada hand level, ada soil tester, ada anemometer, ada GPS-nya, ada klinometernya. Alat-alat ini yang dibawa ke lapangan untuk membuat peta ya, untuk melakukan observasi-observasi di lapangan, maka inilah yang digunakan. Jenis peta ada bermacam-macam, ada peta umum, ada peta khusus, ada peta berdasar skalanya. Kita awali dengan peta umum. Peta ini menggambarkan secara umum muka bumi kita terbagi atas peta korografi, peta topografi, dan peta dunia. Peta korografi ini menampilkan muka bumi, sebagian muka bumi itu peta korografi, ya. Kemudian peta topografi menggambarkan relief muka bumi, ada dataran tinggi nampak ini ya, ada gunung, dataran tinggi, ada dataran rendah. Kemudian peta dunia ini peta umum yang skalanya sangat kecil atau skala geografis di atas 1 juta. Skalanya di atas 1 juta dan cakupan wilayahnya sangat luas sekali. Lalu peta tematik memuat tema-tema khusus seperti ini, peta administrasi ya, dilengkapi dengan legenda dan dilengkapi dengan berbagai informasi. Peta khusus itu misalnya tidak hanya peta administrasi ya, ada banyak sekali peta-peta yang memuat tema tertentu, misalnya peta persebaran curah hujan, peta persebaran iklim, peta persebaran penduduk, peta persebaran sumber daya alam, flora fauna dan sebagainya. Itu peta-peta yang memuat tema-tema khusus. Kemudian peta dengan skala tertentu, ya ada peta jenis peta berdasar skalanya, ada peta kadaster, peta dengan skala yang amat sangat besar, sangat detail ini nanti petanya. Gambar yang dihasilkan misalnya adalah peta sertifikat tanah, misalnya sertifikat rumah misalnya, itu peta kadaster sampai peta yang berskala geografis seperti tadi peta dunia ya, skalanya 1 berbanding lebih dari 1 juta. Ini jenis peta berdasar skalanya. Penggunaan peta itu ada 4 macam penggunaan peta. 1, mulai dari membaca peta. Apa toh membaca peta itu? Kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka mengidentifikasi simbol-simbol yang ada di dalam peta itu. Karenanya diperlukan kemampuan dalam hal membaca peta. Misalnya informasi tepi peta, judul, nomor lembar peta, orientasi, sumber pembuat, skala, legenda, proyeksi. Ini si pembaca peta harus mampu mengidentifikasi simbol-simbol yang ada di dalam peta. Penggunaan peta yang kedua adalah melakukan analisis, yaitu melakukan pengukuran, mencari nilai-nilai dari unsur yang ada di peta tersebut. Peta memuat fenomena-fenomena geografis, kita lakukan analisisnya. Analisis bersifat posisional yang tidak berdimensi, analisis yang linear yang berdimensi 1, dan analisis yang bersifat luasan itu yang memiliki dimensi 2 dan 3. Titik ketinggian misalnya ini analisis posisional ya. Dan pusat pelayanan, peta sumur-sumur minyak bumi dan sebagainya, ini posisional. Lalu misalnya jalan kereta api, jalan raya, sungai dan lain-lain, itu analisis peta berdasarkan analisis linear yang berdimensi 1 dan seterusnya analisis luasan. Yang ketiga, melakukan interpretasi itu mencari ya, mencari jawab atas pola-pola fenomena geografis yang termuat di dalam peta.
Dan yang terakhir, melakukan pengukuran peta. Unsur-unsur yang dapat dikaji dari peta itu seperti jarak, arah, kemudian ketinggian, kemiringan lereng, bentuk-bentuk luasannya, itu bisa diukur di dalam peta itu. Nah, jadi penggunaan peta tadi ada 4 langkah penggunaan peta yang harus dikuasai oleh pengguna peta, ya, mulai dari membaca sampai mengukur. Nah, anakku, untuk pengetahuan dasar pemetaan awal, saya kira itu yang perlu untuk kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.